warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran fikih nih. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bab wakaf. Ingat bab apa? Wakaf. Tapi sebelum itu kita memulai pembelajaran bab wakaf bagi ketua kelas di kelas 10 harap untuk mempersiapkan teman-temannya berdoa dulu. Ya, betul. Ya, sekarang kita absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Dengarkan baik-baik bagi yang disebut namanya. Katakan hadir. Abdullah Akbar, Ahmad Husain, Altaf, Azam, Dafa, Iyahur Rahman, Diorama, Fatih, Fawaz Biasa, Furqan, Haidar, Haikal, Zin, Hanif, Jauza, Zin, Raik, Zin, Maulana Ibrahim, sakit, Muhammad Fawaz Al-Faqih, Al-Fatih, Faqih, Haji Fikri, Andola, Ilmi, Faidir, Ikhwan, Kamil, Anan, Fikri, Hadir, Zaki, Rafa, Bintang, Irfan, Rona, Ziyad, Arifin, Hadir. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita sebagai rasa kebangsaan kita dan juga rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diharapkan semuanya untuk berdiri dulu.
ibu lagi. Ya, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang wakaf. Apa sih tujuannya wakaf itu bagi kita semua dan apa manfaatnya juga? Nanti kita akan bahas semuanya. Nih, seandainya jika hari ini kalian itu membangun sekolah atau membangun masjid atau membangun lembaga yang diwakafkan untuk pendidikan atau ibadah, maka ketika ada orang yang sholat atau ada orang yang belajar atau ada orang yang menuntut ilmu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi dengan apa yang kita wakafkan? Akan menjadi amal jariah, akan menjadi pahala yang akan terus mengalir. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, supaya kita itu ada keinginan, ada juga diusahakan supaya kita bisa menjadi orang yang bisa mewakafkan. Kenapa? Karena nih, kalau kita punya uang 100 juta, contohnya ini ya, kita gunakan untuk beli mobil, yang ada apa? Habis. Tapi kalau ada sebagian kita wakafkan, yang ada adalah akan menjadi jariah kita selama-lamanya. Maka itu tujuan dari pembelajaran wakaf ini. Diperhatikan ya, setelah pelajaran kemarin kita bahas tentang sedekah, ini kita berkaitan dengan sedekah ini. Sedekah, kemudian hadiah, dan yang terakhir adalah pembelajaran tentang wakaf. Titik poinnya apa ini? Sedekah, hadiah, dan wakaf ini. Persamaannya apa persamaannya? Ibadah, terus pemberian, terus apa lagi? Sama-sama menghilangkan hak milik ya. Sama-sama menghilangkan hak milik. Ketika kita memberikan tanah, maka tanah tersebut bukan lagi milik kita. Ketika kita menghadiahkan teman itu tanah, maka hak milik kita juga akan hilang. Tapi ada perbedaannya. Kalau sedekah itu biasanya diberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi biasanya habis dalam waktu itu. Kasih uang, disedekahkan nih untuk anak yatim, kemudian uangnya digunakan, habis. Apanya? Manfaatnya juga. Kemudian kalau hadiah itu biasanya tanda sayang, tanda terima kasih, tanda penghargaan. Ini saya punya motor dihadiahkan kepada Alhamdulillah contohnya. Kenapa? Karena kita sayang atau menghormati Alhamdulillah. Paham ya? Tapi kalau wakaf itu kita berikan barang, maka yang manfaatnya itu akan selama-lamanya dipergunakan, tetapi bendanya itu tidak akan hilang. Contohnya apa? Tanah. Tanah itu kalau kita wakafkan, maka tanah tersebut itu tidak akan hilang. Apanya? Bendanya atau ainnya. Tapi yang digunakan apanya? Yang dimanfaatkan apanya? Manfaatnya. Paham ya dari sini ya? Sudah paham? Nih kita akan bahas sekarang
akan bahas. Kita akan bahas pengertian dulu atau definisi dari wakaf dulu. Pengertian wakaf, bahasa dan istilah. Yang pertama, secara bahasa menahan atau berhenti, diam di tempat. Itu arti dari apa? Wakaf. Secara apa? Bahasa. Kalau di Al-Quran namanya apa? Wakaf. Ya, wakaf itu berhenti. Maka ketika kita mewakafkan tanah, maka kita tidak boleh menggunakan tanah tersebut untuk siapa? Kepentingan pribadi. Paham ya? Tapi wakaf tersebut nanti tergantung kepada siapa kita wakafkan. Contohnya saya wakafkan tanah ini untuk dijadikan masjid dan masjidnya untuk seluruh orang Islam, maka masjid itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang Muslim. Paham ya? Itu secara bahasa. Maka secara bahasa wakaf itu berhenti atau diam di tempat atau menahan. Artinya tidak bisa dipergunakan lagi bagi orang yang mewakafkan. Itu apa? Untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang kedua, secara istilah apa? Menahan harta dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan. Itu secara istilah. Paham nggak ini? Menahan harta, hartanya tetap. Hartanya tetap. Artinya apa? Hartanya itu tidak berkurang. Makanya ada nanti syarat-syaratnya harta yang diwakafkan itu apa saja. Tapi paham ya dari istilah ini ya? Yang pertama, secara bahasa bahwa wakaf itu adalah menahan, kemudian apa? Berhenti dan diam di tempat. Kemudian secara istilah menahan harta, manfaatnya digunakan untuk kebaikan. Nanti kita bahas apa saja syarat dari wakaf. Kita bahas dari bahasa ini, dari istilah. Sekarang kita lanjut ke macam-macam wakaf dulu. Macam-macam wakaf dalam hal penggunaannya itu ada dua. Yang pertama adalah wakaf ahli. Apa itu wakaf ahli? Yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga atau kerabat. Contohnya adalah memberikan biaya pendidikan untuk anak atau keluarga. Ahli diambil dari kata ahlun. Contohnya nih, Azam punya tanah. Tanahnya ada mangganya. Dan dia katakan, tanah dan mangga ini saya wakafkan. Ini siapa? Untuk keturunan saya. Paham ya? Jadi apa? Jadi hasil dari tanah tersebut dan mangga tersebut itu digunakan untuk kepentingan anak keturunannya azab. Makanya itu dinamakan wakaf ahli. Artinya apa? Wakaf diperuntukkan untuk kerabat atau keluarganya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wakaf ghairi. Apa itu? Yaitu wakaf yang ditunjukkan untuk kepentingan umum seperti masjid, sekolah atau rumah sakit. Itu namanya wakaf apa? Ghairi. Banyak kan di sini? Banyak, termasuk pondok Al-Hikmah ini. Al-Hikmah ini kalau dibalas wakaf dari keluarganya Haji Mujib. Kalau di Bogos Haji Ash'ari, beliau mewakafkan tanah dan penggunaannya untuk kepentingan pendidikan. Maka jadilah sekolah atau pondok yang mana kegunaannya untuk kebaikan umum semuanya. Maka siapapun yang mau belajar boleh di sini. Tahu dari sini ya? Wakaf berapa tadi?
dilihat dari manfaatnya, kemudian kita bahas tentang contohnya nih. Contoh dari wakaf. Biasanya wakaf itu adalah tanah, tanah kemudian digunakan untuk masjid atau sekolah. Biasanya tanah biasanya. Kemudian bisa nggak kita wakafnya bangunan? Bisa. Contohnya apa? Panti asuhan bisa. Panti asuhan dibangun di atas tanah dan orang yang bilang bahwa bangunan ini saya wakafkan untuk panti asuhan. Paham ya? Kemudian yang ketiga apa? Uang untuk kepentingan umat bisa diwakafkan berupa uang. Jadi saya punya uang 100 juta, saya wakafkan ini untuk membangun masjid atau untuk kepentingan orang-orang fakir miskin, itu bisa. Jadi ada 3 contoh di sini ya. Yang pertama bisa berupa tanah, kemudian yang kedua bisa berupa bangunan, kemudian yang ketiga bisa berupa uang tunai. Nanti ketiganya ini digunakan pada yang 2 tadi itu, bisa untuk keluarganya atau kerabatnya kalau dia wakafnya adalah wakaf ahli, bisa untuk umum kalau dia wakafnya untuk khairi. Paham ya? Itu contohnya. Kemudian yang ke selanjutnya itu hukum dari wakaf. Apa hukum wakaf? Sunnah. Apa sih sunnah itu? Tidak diwajibkan. Apa sunnah itu? Yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat apa-apa atau tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Tetapi dianjurkan. Tapi kalau dianjurkan bisa dikatakan begitu penting ya. Karena apa? Karena manfaatnya sangat-sangat besar sekali dan termasuk pahalanya besar dan juga termasuk pahala yang akan terus mengalir walaupun orang yang wakafnya itu meninggal. Itu hukumnya. Itu apa? Sunnah. Kemudian dasarnya nih kita harus tahu dulu, karena Islam itu dalam setiap hukum pasti ada dasarnya, tidak asal menghukumi ini sunnah, ini wajib, ini makruh, pasti ada dasarnya. Makanya para ulama mengambil dasar di antara ini dari hadis. Apa dasarnya? Yaitu hadis dari Abu Hurairah ya. Kita baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah qala. Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Hadis ini menerangkan tentang diantaranya wakaf atau sedekah jariyah, dan sedekah jariyah itu tidak lain adalah wakaf. Apa? Itu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau bersabda, "Idza mata ibnu Adam," biasanya ibnu Adam ya. "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amalahu." Apa yang katakan Rasulullah? Ketika manusia
setelah semua amalnya. Makanya nggak ada setan itu sholat, nggak ada pocong baca Al-Quran, nggak ada. Kenapa? Karena tidak bisa beramal lagi, tidak bisa beraktivitas ibadah lagi, maka semuanya terputus. Illa kecuali 3 nih, yang mana amalnya itu akan terus mengalir min salasatin, kecuali dari 3. Apa? Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang tidak lain adalah wakaf, aw ilmin atau ilmu yuntafa'u bihi, yang bisa bermanfaat atau yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, aw waladin sholihin yad'ulahu, dan yang ketiga adalah anak soleh. Tandanya apa anak soleh? Yad'ulahu, yang mau mendoakan orang tuanya. Paham di sini? Ini dasarnya. Kalau ada yang tanya apa dasar dari wakaf, maka jawabannya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian hadis ini walaupun ada 3 ya, tapi kita bahasnya itu sedekah jariyah ini. Paham dari sini? Ya, setelah kita tahu tentang dasar hukum dari wakaf, kita lanjut ke syaratnya. Karena hukum itu biasanya berkaitan dengan syarat. Nanti ada rukun. Apa sih syarat? Kita bahas. Yang pertama, syarat-syarat wakaf ini. Yang pertama adalah adanya wakif ya. Pertama adalah wakif. Apa itu wakif? Yaitu gampangannya wakif adalah orang yang mewakafkan. Paham orang mewakafkan? Paham. Orang yang mempunyai tanah, kemudian tanah tersebut dia wakafkan, itu namanya wakif. Dan syarat wakif yang pertama adalah harta tersebut benar-benar miliknya, bukan dia mewakafkan tanah tapi tanah orang lain, nggak bisa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, balik. Orang yang wakif itu harus balik. Orang kecil tidak boleh mewakafkan. Contohnya anak kecil apa? Yaitu anak yang belum mencapai 15 tahun maksimalnya, atau dia itu sudah mimpi basah, berarti itu sudah balik walaupun belum 15 tahun. Tapi kalau 15 tahun belum mimpi basah juga sudah balik, karena batas maksimalnya 15. Kemudian syarat wakif yaitu berakal. Jadi kalau ada orang gila mewakafkan, otomatis tidak sah. Kemudian tidak berada dalam kondisi hukum yang mencegah bertindak bebas. Artinya dia itu orang yang merdeka. Tidak boleh dia itu seorang budak. Kalau budak nggak boleh. Tapi orang merdeka itu adalah orang yang mana tidak posisinya sebagai budak, namanya seperti itu. Paham ya? Itu syarat dari wakif. Ada berapa? 1, mempunyai harta penuh atau tamlik ini ya. Kemudian kedua balik, ketiga berakal, kemudian yang keempat merdeka namanya. Itu wakif ya. Kemudian yang kedua syarat mauquf. Apa itu mauquf? Harta yang diwakafkan. Azab punya tanah, maka mauqufnya adalah tanahnya. Kalau azabnya wakifnya. Terus apa syaratnya mauquf itu?
benda yang harus bernilai nih, bernilai. Bukan kita mewakafkan cuma 1 perak, nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ada nilainya. Paham ya? Kalau yang bernilai apa contohnya? Mobil, tanah, dan bangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, diketahui kadarnya. Kadar wakafnya tahu. Kalau mewakafkan tanah 1 hektar ya, tahu bahwa tanah tersebut 1 hektar atau 2 hektar. Tapi kalau saya mewakafkan tanah, gitu aja, sampai itu? Enggak. Kenapa? Karena kadarnya atau ukurannya tidak diketahui. Kemudian dimiliki wakil secara sah. Tanah tersebut atau bangunan tersebut atau uang tersebut benar-benar dimiliki oleh wakil tadi. Ada orang yang mewakafkan tapi milik orang lain, maka enggak sah secara mauqufnya ya. Kemudian berdiri sendiri, tidak melekat pada benda lain. Artinya mewakafkan bukan pada sesuatu yang menempel. Contohnya apa ini? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Artinya berdiri sendiri. Paham nggak? Berdiri sendiri. Gampangannya itu, ini tanah. Ini tanah, udah ada bangunan di atasnya itu ada bangunan milik antum. Antum bilang saya wakafkan ini. Oh, iya Pak. Ya, itu tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak berdiri sendiri, tapi berdiri pada sesuatu yang lain. Paham ya dia? Itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga syarat mauquf alaih. Apa itu mauquf alaih? Orang yang diberikan wakaf. Ada punya orang tanah, dia wakif. Kalau tanahnya mauquf, maka dia katakan, nih tanah ini saya berikan untuk kepentingan umat Islam. Maka mauquf alaih siapa? Umat Islam. Maka seluruh umat Islam itu bisa memanfaatkannya. Kalau dia itu bilangnya nanti uangnya ini hasilnya untuk umat Islam, antum perjalanan ada uang, kemudian bisa tuh ke tempat wakaf tersebut bila uang. Kenapa? Karena ada keperluan yang mana dia butuhkan. Contohnya dia banyak hutangnya, untuk menyicil bisa ambil dari wakaf tersebut. Paham dari sini ya? Itu mauquf alaih tergantung dari peruntukannya. Berarti mauquf alaih itu adalah seseorang yang diberi manfaat wakaf seperti serta bertujuan mendekatkan diri pada Allah. Jadi wakaf itu atau mauquf alaih itu tidak digunakan untuk kemaksiatan. Saya wakafkan contohnya tanah ini kepada desa Cengkowak untuk digunakan tempat diskotik. Ya udah, ini nggak boleh. Paham ya? Atau mauquf alaihnya itu menggunakan tanah tersebut untuk sesuatu yang bukan mendekatkan kepada Allah, maka itu tidak sah. Dan yang terakhir yaitu syirat. Apa itu syirat? Syirat itu ijab qabul. Saya wakafkan tanah ini untuk orang Islam. Sudah. Paham ya? Syirat itu namanya. Terus diterima. Nanti ada saksi-saksi yang lain. Kemudian syirat itu bersifat kekal. Artinya wakaf itu biasanya tidak terwaktu. Nggak boleh saya wakafkan tanah ini 1 hektar, 5
bentuk syarat. Langsung nih, saya wakafkan tanah ini untuk orang muslim, sudah. Tidak, saya wakafkan tanah ini kalau saya mati, enggak. Karena itu ada syaratnya. Berarti sifat itu harus tidak bersyarat, harus secara langsung dan pasti dan tidak ada yang membatalkan. Artinya gimana? Kita wakaf tapi ada sesuatu membatalkan. Contohnya saya wakaf tanah ini nih 5 hektar. Tapi kalau saya beristri lagi nggak jadi, itu wakafnya enggak sah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membatalkan. Paham ya? Jadi wakaf ini ada berapa syarat? 4. Pertama, wakif. Kedua, mawquf. Ketiga, wakif alaih. Kemudian yang keempat, sirat. Paham dari sini? Paham. Ada tanyakan? Enggak ada. Setelah itu kita rukunnya. Rukun itu adalah komponen-komponen yang harus ada itu pada wakaf, karena kita membahas tentang wakaf. Maka wakaf itu tidak lepas dari sini. Tadi syaratnya ya, syarat-syarat dari wakaf tadi. Kemudian komponennya atau rukunnya yang pertama adalah harus ada wakif, kemudian harus ada mawquf, kemudian harus ada mawquf alaih, kemudian harus ada sifat. 4 komponen ini, rukun ini harus ada. Pada apa? Pada wakaf. Kalau salah satunya enggak ada, jadi enggak wakafnya? Tidak jadi pastinya. Ada tanah, tapi enggak ada yang mewakafkan, jadi enggak jadi. Ada mawquf alaih, orang muslim nih, tapi enggak ada yang mewakafkan, enggak ada orang yang wakifnya, jadi enggak. Ada tanah, ada wakif, ada mawquf alaih, tapi enggak ada sirat, enggak jadi. Ya kan? Jadi wakaf tersebut. Jadi rukun ini harus ada. Dalam apa? Dalam wakaf. Paham ya? Kita lanjut lagi. Hikmahnya apa sih hikmah wakaf itu? Kenapa harus wakaf? Kenapa harus ada wakaf? Yang pertama hikmahnya membantu kesejahteraan umat. Kalian kalau sekolah gratis itu senang gak? Senang. Makanya dengan adanya wakaf itu bisa menjadikan umat sejahtera. Kalau kalian pergi-pergi kemudian kehabisan bekal, itu bisa ke tempat wakaf atau ke masjid, itu bisa ke masjid. Nanti di situ ada yang namanya sabilillah nantinya. Padahal nanti termasuk sabilillah. Nanti bisa ngambil bekal sebagai bekal perjalanan yang dilanjutkan, karena kita kehabisan bekal ketika di jalan, itu bisa. Nggak harus ke tempat sosial, bisa ke masjid, kemudian bisa ke pesantren, saja bisa itu. Kalau tujuannya adalah untuk umat Islam, ini tujuannya untuk umat Islam ini ya. Tapi kalau tujuannya hanya untuk keluarga ya nggak bisa, karena kalau hanya untuk keluarga berarti yang memanfaatkan adalah keluarganya saja. Tapi kalau wakafnya wakaf khairi, maka semuanya. Kalau dia bilangnya saya wakafkan untuk semua orang Islam, jadi apa? Semua orang Islam itu bisa memanfaatkannya. Dan di luar orang Islam tidak boleh. Di antaranya yang kita kenal itu kalau di sampai sekarang itu sahabat siapa yang terkenal dengan sampai sekarang? Siapa? Sahabat Abu Bakar, itu yang membeli sumur ketika pada zamannya, dan beliau bilang saya wakafkan sumur ini untuk kepentingan umat muslim. Itu sampai sekarang masih ada. Begitu juga sahabat Utsman, beliau mewakafkan
itu banyak pohon kurma. Itu katanya kasnya sudah triliunan itu. Itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Pantas kalau apa? Beliau pahalanya tetap mengalir walaupun beliau sudah tidak ada. Paham ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kepedulian sosial. Karena kita tahu wakaf itu tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi menjadi milik sosial. Dan itu adalah contoh dari kepedulian sosial, tidak mementingkan diri sendiri. Itu hebatnya Islam. Kemudian yang terakhir menjadi amal jariah. Ini yang paling penting. Jangan sampai wakaf itu tidak bermanfaat. Kita wakafkan tanah, tapi tanahnya jadikan aja itu. Ya udah. Jadi enggak ada amal jariah. Tapi kalau kita wakafkan tanah, kemudian tanahnya dibangun masjid, madrasah, sekolah, maka setiap orang yang mengaji di situ, sholat di situ, atau belajar di situ akan mengalir pahalanya. Dan siapa? Dari orang yang mewakafkan tadi. Paham tadi nih? Baik, kita lanjutkan. Kemudian penutup ya. Penutup. Jadi kesimpulannya wakaf itu apa? Adalah ibadah yang manfaatnya berkelanjutan. Maka mari kita mulai berwakaf agar apa? Agar pahala kita itu akan terus mengalir. Maka kita punya uang nih, bisa dong wakafkan ke masjid atau ke sekolah atau ke madrasah. Tapi apa? Kita katakan wakaf, ya jangan bilang sedekah. Beda nantinya. Paham dari sini? Kalau paham, kita lanjut. Kita mendengarkan dari itu dulu ya. Dijelaskan dengan baik materi wakafnya yang tadi. Pengertian wakaf secara bahasa memiliki arti yang pertama al-habs, menahan. Kemudian yang kedua adalah al-man, mencegah, yaitu berarti menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Adapun pengertian secara istilah, wakaf adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang berkaitannya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Adapun hukum wakaf yaitu sunnah, di mana wakaf ini sebagai kemalia sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif, yaitu sebagai sedekah jariah. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kemudian hadis riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah qala idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyatin aw ilmin yunfa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang memberkati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf yang pertama yaitu al-wakif
orang yang berwakaf. Kedua, al-mauquf, benda yang akan diwakafkan. Ketiga, al-mauquf alaihi, yaitu orang yang menerima manfaat wakaf, baik perorangan maupun kelompok, yang disertai tugas untuk mengurus dan memelihara barang wakaf atau disebut dengan nazir. Rukun yang keempat yaitu siwak, lafaz atau ikrar wakaf. Selanjutnya syarat wakaf. Adapun syarat wakaf untuk al-wakif bagi orang yang mau mewakafkan harta benda, yang pertama, memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang dia kehendaki. Kedua, berakal, tidak sah apabila wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang manduk. Ketiga kali, yang keempat mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Berikutnya syarat al-mauquf. Yang pertama, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Jadi, bila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah. Ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakil. Keempat, harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufaruzan, atau disebut juga dengan istilah warisah. Kemudian ada syarat al-mauquf alaihi, terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'ayyan, yaitu jelasnya orang yang menerima wakaf, apakah seorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Syaratnya adalah orang yang boleh memiliki harta, di antaranya orang muslim, merdeka, kafir sunni, atau non-muslim yang bersahabat. Kedua, ghairu mu'ayyan, yaitu tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya untuk orang fakir, miskin, atau tempat ibadah dan lain-lain. Adapun syaratnya yaitu orang yang akan menerima wakaf itu hendaklah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekati diri kepada Allah SWT dan hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Berikutnya syarat siwak. Yang pertama, ucapan tersebut harus mengandung kata-kata yang menunjukkan tekannya atau takbir. Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera atau tanjis tanpa disambungkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Ketiga, ucapan tersebut bersifat pasti. Yang keempat, ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Pembahasan selanjutnya yaitu harta wakaf dan pemanfaatannya. Pertama, wakaf benda tidak bergerak. Di antaranya, satu, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Ketiga, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang terkena wajib zakat. Kemudian yang kedua ada wakaf benda bergerak. Di antaranya wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Kedua, logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang sifatnya memiliki manfaat jangka panjang. Ketiga, surat berharga. Keempat, kendaraan. Kelima, hak atas kekayaan intelektual atau haki yang mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, dan desain produk industri. Yang terakhir, hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Selanjutnya pembahasan yang terakhir, fungsi, hikmah, dan manfaat wakaf. Adapun fungsi wakaf terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fungsi ekonomi, di mana salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Yang kedua, fungsi sosial. Bila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi. Ketiga, sebagai fungsi ibadah, wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah SWT serta dalam memperkokoh hubungan dengan Allah. Yang terakhir yaitu fungsi akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Berikutnya hikmah wakaf.
memberi pahala yang berkelanjutan kepada al-wakif selepas kematian selagi harta wakaf tersebut kekal dimanfaatkan. Keempat, untuk kebaikan Islam seperti membina masjid, tanah perkumpulan dan sebagainya. Yang kelima, membantu beberapa orang fakir dan miskin serta anak yatim. Selanjutnya, manfaat wakaf. Adapun manfaat wakaf bagi masyarakat, diantaranya menghilangkan kebodohan dan mencerdaskan umat, mengurangi tingkat kemiskinan, menstimulasi kemajuan dan kesejahteraan umat. Manfaat wakaf bagi dunia pendidikan diantaranya membantu masyarakat yang kekurangan buku sekolah, membantu pembangunan sekolah. Kemudian manfaat wakaf bagi pemerintah yaitu membantu dalam pembangunan jalan. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan bagian ketiga dari materi. Dari yang Anda lihat di layar ada pertanyaan nih sebelum saya bagikan PPT-nya. Ya ada. Apa pertanyaan Anda? Hal yang dilakukan dana riba berbeda sumur boleh tidak? Dana riba. Riba itu gimana hukumnya? Tidak boleh. Ada ibaratnya kita punya pakaian apa? Pakaian kotor ya. Kita punya dosa itu. Jadi ini digunakan oleh orang-orang yang ingin bertobat itu. Dia punya pakaian kotor dan tujuannya ingin membersihkan. Tapi cara membersihkannya dengan air got atau air bensin itu tambah suci atau tambah kotor. Jadinya orang yang korupsi, gimana caranya supaya saya itu biasanya ada yang beli sebagai saudara belanja. Dia apa? Bilangnya undang-undang bilang dia langsung kasih aja dulu ke pesantren. Tapi di
sudah boleh mempresentasikan. Dengarkan ya. Lainnya belum dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini rekan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian syarat rukun dan macam-macam wakaf. Bagaimana cara mengetahui tanah atau bangunan wakaf? Ada yang wakif, bisa juga diwakif ini menulis surat bahwa tanah atau aset itu diwakafkan kepada sebuah lembaga atau keluargaan. Kontribusi adanya wakaf dalam kehidupan kita bisa mensejahterakan masyarakat dan membantu keuangan sebuah pedesaan atau keluargaan yang dibantu oleh si wakil. Buatlah 2 pertanyaan yang muncul setelah kamu mempelajari tentang bab wakaf. Apakah tanah wakaf bisa dibatalkan? Yang kedua, apakah boleh mengambil keuntungan dari tanah wakaf tersebut? Apa pengertian dari wakaf? Wakaf adalah pemberian aset untuk lembaga atau keluarga untuk dimanfaatkan. Mengapa wakaf begitu bermanfaat dalam solidaritas kehidupan sosial? Karena dengan adanya tanah wakaf bisa dibangun menjadi sekolah ataupun perkebunan, peternakan, pertanian yang bisa membuka lapangan kerja dengan dibagi ke masyarakat. Tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Wakaf itu sangat penting untuk dunia dan akhirat. Refleksi, saya memahami pengertian, syarat rukun dan macam-macam wakaf. Saya mampu menjelaskan contoh dan penerapannya. Saya akan berusaha berkontribusi dalam perwakafan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lainnya.
Iya. Menurut pendapatmu, bagaimana caramu mengetahui tanah atau bagaimana adanya wakil, adanya tulisan yang memberikan keterangan dari seorang wakil dan saksi? Menurut pendapatmu, apa kontribusi adanya wakaf dalam kehidupan kita? Membantu orang yang sedang kesulitan, memberikan fasilitas kepada masyarakat. Buatlah dua pertanyaan yang muncul setelah kamu mempelajari tentang wakaf. Wakaf dengan mengatasnamakan diri sendiri itu iya atau iya. Apakah wakaf bisa dilakukan oleh suatu kelompok? Jawablah pertanyaan berikut dengan cepat dan jelas. Apa pengertian dari wakaf? Wakaf secara bahasa adalah menahan berhenti. Wakaf secara istilah menahan harta dan memanfaatkannya untuk kepentingan agama Islam. Mengapa wakaf begitu bermanfaat dalam solidaritas kehidupan sosial? Karena wakaf dapat membantu memenuhi kebutuhan orang-orang. Tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita bisa mengetahui apa itu wakaf, syarat-syarat wakaf, dan rukun-rukunnya. Refleksi. Saya memahami pengertian syarat rukun dan macam-macam wakaf. Saya mampu menjelaskan contoh penerapannya. Saya akan berusaha berkontribusi dalam perwakapan. Sudah ya. Tadi ada pertanyaan dari teman antum. Pertama adalah apakah yang membuat pertanyaan juga nanti buat pertanyaan apakah wakaf bisa mengatasnamakan kelompok, mengatasnamakan diri sendiri, iya atau bukan? Contohnya gini, saya wakafkan tanah ini untuk orang-orang fakir. Itu iya atau bukan? Menurut antum? Tergantung niat. Kalau niat itu tergantung dan yang itu tidak bisa diketahui ya. Jadi boleh nggak sah nggak sah? Kalau iya atau enggaknya itu nanti urusannya dengan Allah ya. Kemudian apa yang keduanya? Apakah wakaf bisa dilakukan oleh suatu kelompok? Bisa nggak satu kelompok itu mewakafkan sesuatu? Bisa ya, dengan syarat semuanya sepakat. Contohnya tanah 1 hektar dimiliki oleh 5 orang, maka kelimanya harus sama-sama sepakat, saling ridho dan tidak saling menggugat. Kalau salah satunya enggak, ya nggak bisa. Karena syarat wakaf itu harus ada kepemilikan secara sah sempurna. Jadi tergantung dari kelompoknya tadi. Dia ridho atau enggak. Kalau ridho semuanya sepakat bisa. Ya, silakan duduk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung ke pertanyaannya aja. Ya. Ya, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui tanah belum wakaf? Biasanya tanah wakaf digunakan untuk pendidikan, makmum, atau lembaga. Dan salah satu adalah adanya wakif dan adanya majelis. Jadi wakif menurut pendapat yang akan kontribusi adanya wakaf dalam kehidupan kita. Sangat membantu karena mempermudah masyarakat umum mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Bolehkah kita berwakaf ketika mempunyai hutang? Bolehkah mewakafkan hadiah? Ya, tadi pertanyaannya. Pertanyaannya, bolehkah kita berwakaf ketika mempunyai hutang? Bolehkah kita wakafkan ketika punya hutang? Tidak. Boleh. Boleh nggak? Catatan boleh ya, karena hutang itu wajib dibayar. Sedangkan wajib lebih kuat daripada sunnah. Ya, seperti itu. Terus Bolehkah mewakafkan hadiah? boleh nggak wakaf hadiah? Boleh nggak? Antum dapat hadiah nih tanah satu bau, kemudian antum diwakafkan. Boleh ya, karena hadiah itu akan menjadi hak milik pribadi. Kalau sudah menjadi hak milik, otomatis pemiliknya boleh menggunakannya untuk wakaf, menjadikan atau lainnya. Paham ya? Udah. Ada lagi? Udah. Kalau udah, betul. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu bab wakaf, ada nggak sesuatu yang membuat kita itu mendapatkan ilmu baru? Ada ilmu baru nggak dalam wakaf? Ada ya? Apa? Kalau sudah kita ketahui tentang wakaf, maka kita harus ada keinginan untuk menjadi bagian dari orang yang wakaf, karena begitu besar akan manfaatnya. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran ini bahwa wakaf itu hukumnya sunnah, tetapi dianjurkan karena begitu besar akan manfaatnya. Di antaranya adalah pahala yang akan terus mengalir, yaitu walaupun orang yang sudah mewakafkannya sudah meninggal. Itu saja yang bisa disampaikan, dan insya Allah nanti ya, alhamdulillah untuk pembelajaran pada hari ini sudah kita jelaskan tentang wakaf, dan semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang baru, dan insya Allah kita bertemu di minggu berikutnya dengan tema yang baru, yaitu tentang riba diantaranya insya Allah. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca hamdalah dan doa kepada bersama ini. Alhamdulillah.